الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله رب العالمين. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kehadirat Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa masih istiqomah menjalankan perintah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, pada pertemuan yang ke-102 pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang permasalahan yang berkaitan dengan sujud sahwi. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih dalam pembahasan masalah-masalah yang berkaitan dengan sujud sahwi. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum bi ulumi ad-darain. Wa taratan yatrabu asy-syakku ba'da as-salam. Ada orang yang sholat, selesai dia sholat baru timbul keraguan. Sudah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah salam baru timbul di dalam hatinya, kayaknya tadi saya lupa membaca tasyahud pertama, atau lupa kunut, ada keraguan, atau membaca salawat kepada keluarga Nabi di tasyahud kedua, tapi dia merasanya itu setelah assalamualaikum. Kalau ada orang yang mengalami kasus seperti ini, apakah dia dianjurkan untuk sujud sahwi? Dan begitu permasalahan. Jadi dia merasa ragu setelah salam. Fala yadurru. Nah, kalau keraguan yang seperti ini yang dialami oleh seseorang selesai dia sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, la yadurru, nggak berdampak. Sudah selesaikan lagi saja wayanya. Ini kalau terjadi setelah salam, beda seperti kasusnya kemarin terjadi sebelum salam. Kenapa tidak berdampak? Li'anna dhahir mudhi'us sholati 'ala as-sihhah. Karena secara nampaknya, secara kasar mata sudah sholat ini sudah ditunaikan dengan sempurna. Jadi keraguan yang terjadi setelah sholat itu tidak mengharuskan seseorang untuk, atau tidak dianjurkan seseorang untuk sujud sahwi. Kecuali, nah ini ada pengecualian, illa idza syakka fi niyyah, kecuali dia ragu di dalam niat. Habis sholat baru dia ragu, kayaknya tadi saya niat apa tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di situ dia ragu, saya niat apa tidak? Ragu, sudah niat apa belum? Nah, kalau dia ragu di dalam niat, ini membatalkan sholat. Au takbiratul ihram, atau ragu di dalam takbiratul ihram. Atau mungkin saking
terhanyut di dalam suasana sholat atau mungkin menghayal gitu ketika sholat. Selesai sholat baru dia sadar ada keraguan. Saya tadi sudah takbiratul ihram atau belum? Ragu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis itu lagi. Ini tadi saya takbiratul ihram atau belum? Kalau ragunya dalam niat, ragunya di dalam takbiratul ihram atau kalau tohar, dia ragu suci apa tidak. Sama dia sudah, saya tidak suci, baru dia ragu saya suci apa tidak. Nah, kalau keraguannya ini pada 3 tempat ini, dia itu ragu apakah sudah berniat atau belum, atau dia sudah takbiratul ihram atau belum, atau dia tadi suci di dalam sholat atau belum, fatalzimuhu i'adatus sholati min jadid, maka wajib dia mengulang sholat dari yang baru, yang ulang dari awal. Jadi kalau setelah salat ragu dia niat apa tidak, sudah ya, ulang saja sholatnya. Atau dia ragu sudah takbiratul ihram atau tidak, dari ulang saja sholat. Atau dia ragu suci atau tidak, ambil air wudhu baru sholat lagi. Ini 3. Tapi kalau tidak selainnya apa namanya 3 ini aman semua. Selain yang 3, tapi yang 3 ini apa namanya tidak ditoleransi. Kalau yang 3 jemaah dimuliakan Allah. Kemudian, nah ini permasalahan yang sering kita bahas ini. Idza nasiyat tasyahhud al-awwal, fa hal yajuzu an ya'uda ilaihi? Jika ada orang yang sholat, kemudian dia lupa tasyahhud al-awwal, sholat seharusnya dia tasyahhud awal, lupa dia, naik langsung ke atas. Fa hal yajuzu an ya'uda alaihi? Pertanyaannya, apakah dia boleh kembali untuk mendapatkan tasyahhud awal tadi? Ada orang lupa sholat, lupa tahiyat pertama. Tahiyat pertama dia lupa. Apakah boleh dia kembali untuk melakukan tahiyat yang pertama ini? Wa tidak ada. Nah, seandainya dia kembali, ada kasusnya nanti dia boleh kembali. Hal yasjudu lis-sahwi, apakah dia dianjurkan sujud sahwi? Idza nasiyat tasyahhud al-awwal wal qasra, jika ada orang yang lupa tasyahhud awal, tahiyat pertama dia lupa, wal qasra, dia sudah berdiri, diangkat wadalika, yang demikian itu diangkat alil qiyam aqraba minhu lil ruku', posisinya dia sudah lebih mendekat ke arah berdiri daripada arah ruku. Fala yajuzu lahu ar-ruju' ilaihi, maka dia tidak boleh kembali. Wa tadkhulu salatuhu idza wajad, maka batal salatnya kalau dia kembali. Illa idza kana nasiyan, kecuali kalau dia lupa. Saya lupa dalam keadaan salat. Ya, dia lupa kalau dia sedang salat, atau lupa kalau haram untuk kembali. Au jahilan bil tahrim, atau dia tidak tahu kalau itu hukumnya. Jadi ada orang yang sholat, misalkan kita kan bangun sujud, seharusnya dianjurkan tasyahud pertama, lalu dia lupa, diangkat dari dia aqrabu minhu lil ruku', sudah berdiri wal qasama. Nah, kalau posisinya sudah melewati batas orang itu, sudah berdiri, lalu ingat dia, imamnya ingat atau makmumnya ikut di belakang, subhanallah, akhirnya imamnya ragu, ini mana yang benar, lanjut atau kembali? Akhirnya sudahlah, pada makmumnya ikut terus,
kembali dia sujud begini, ya. Kembali dia sujud. Nah, orang yang seperti ini batal sholatnya. Imam yang seperti ini batal sholatnya. Atau kalau dia sholat sendiri batal sholatnya. Nah, kalau imam dia jadi imam batal sholatnya. Bagaimana status hukum makmumnya nanti ada pembahasan yang lain. Jadi kalau dia kembali, kalau dia sudah berdiri ya, wantal soba, kalau dia sudah berdiri, maka batal sholatnya. Fala yajuzu lahu wujud. Fa in 'ada wa in 'ada tabtul sholatu. Jadi tidak boleh dia kembali. Kalau dia kembali tabtul sholatu illa kecuali dia lupa kalau dia sedang sholat. Gimana ceritanya ini? Pokoknya seperti itu sudah. Dia lupa kalau dia sedang sholat, dia kembali. Atau dia lupa kalau hukumnya kalau kita kembali itu bisa membatalkan sholat. Lupa. Apakah bisa lupa seperti ini? Bisa. Kan? Ada dulu ceritanya ulama. Banyak ya. Kita ada yang biasa misalkan bisa lupa juga. Jadi tidak mustahil kalau dia lupa. Jadi kalau dia lupa misalkan kalau haram hukumnya kembali, maka tidak batal sholat. Atau dia tidak tahu, atau dia tahu tidak tahu hukumnya. Tapi kalau jadi imam tidak tahu hukumnya itu keterlaluan. Nah, kalau jadi imam tidak tahu masalah ini, jika ditanya apa kembali, saya tidak tahu kalau haram hukumnya bisa batalkan sholat. Berarti dulu tidak dikasih. Tapi ini misalkan ada orang sholat sendiri, sholat sendiri, kemudian dia kembali, dia tidak tahu kalau itu membatalkan sholat. Makanya nanti ketika dia ingat tadi orang yang lupa itu, dia ingat, dia kembali lagi. Atau orang yang tidak tahu baru tahu ketika dia sedang duduk, dia kembali lagi. Karena dia sudah, kenapa dia tidak boleh kembali? Ya. Karena dia sekarang sudah melakukan perbuatan yang wajib. Sudah dia dalam rasul bil fardiyah, dia sudah melakukan sesuatu yang wajib, dia berdiri wajib. Maka ketika dia mengambil lagi yang sunnah ya, sampai meninggalkan yang wajib, nah ini yang menyebabkan dia batal. Seperti itu. Disebutkan waman nasid tasyahhud al-muqaddama wa 'ada ba'da al-intisab hawma wa jahil tahrim aw nasid fala yubtilu 'alaihi wa ila. Wa amma bin nisbati li sujud sahwi, sekarang bagaimana yang berkaitan dengan sujud sahwi? Kalau ada orang kembali tapi bukan sudah sampai berdiri, Fakin ada wa walil qiyam amru min mulil julus wa yusbihu lisami. Kalau ada orang yang sebenarnya lupa dia kalau mau tasyahud. Tapi dia belum sampai berdiri. Belum sampai berdiri. Misalkan sudah mau sedikit beginilah. Belum sampai al-intisab. Tapi posisinya itu lebih mendekati berdiri daripada posisi duduk. Nah, jadi kalau begini misalkan, kalau begini ini kan lebih dekat mau berdiri ya, tapi belum sampai berdiri. Nah, baru dia ingat langsung dia begini. Nah, kalau kasusnya seperti ini ya, dia disunahkan untuk sujud sahwi. Tapi kalau misalnya lupa, baru beginilah misalkan. Dia mau berdiri tapi posisinya lebih dekat dia dari posisi duduk. Mau mengangkat sedikit, kurang lebihnya seperti itu. Baru dia ingat, kalau dia seharusnya diajarkan tasyahud pertama. Maka kalau posisinya ingatnya itu lebih mendekat ke posisi orang sudah duduk
tahiyatul awal, maka tidak dianjurkan untuk sujud sahwi. Tapi kalau sudah berdiri begini, sudah dilanjutkan saja, nanti diganti dengan sujud sahwi. Tidak boleh kembali lagi. Beda kalau kasusnya tadi dia belum sampai berdiri, ingat ya, tapi posisinya dia agak lebih mendekat ke mau berdiri. Kalau posisinya lebih dekat ke mau berdiri, nanti sujud sahwi. Tapi kalau posisinya lebih dekat ke posisi dia ke posisi dia tasyahud pertama, maka tidak dianjurkan sujud sahwi. Wa'adidul qabla al-qisabi yudadu sujuduhu lil-qiyam al-aqram. Wa idza tasaba al-imam wa taraka at-tashahhud al-awwal fayajibu 'ala al-ma'mumi an yutabi'ahu wa yatruka at-tashahhud al-awwal. Wa idza tasaba al-imam, sekarang imamnya yang lupa. Wa tarakat tasyahhud al-awwal. Lupa imamnya, dia lupa tasyahhud awal. Sekarang ini makmumnya, ya. Mana ini makmumnya? Imamnya sholat. Tahu mungkin apa yang dia pikirkan. Kalau dikejar-kejar sama penagih hutang, lupa dia. Atau dia berangkat ke masjid baru sudah diomel sama istrinya, oleh istri dan sudah ngomel. Ya. Ada sebuah syair yang mengatakan, kamu berapa banyak laki-laki di luar rumah seperti singa, katanya. Akan tetapi di dalam rumahnya seperti ayam, seperti ayam tadi istrinya. Jadi ada imam baru selesai diomel sama istrinya. Jadi dia sholat dalam keadaan pikirannya bercabang-cabang kemana-mana. Lupa dia tasyahud pertama. Makmumnya ingat, imamnya lupa. Dia berdiri. Sudah berdiri. Nah, sekarang makmumnya. Imamnya paham. Dia harus paham memang. Imamnya paham. Akhirnya dia karena sudah tahu kalau dia duduk pasti akan batal sholatnya. Sekarang makmumnya, apa yang dia harus lakukan imam? Maka makmumnya fayasimu 'ala al-ma'mumi an yutabi'ahu. Maka makmumnya ini wajib ikut. Enggak boleh egois. Siapa suruh lupa-lupa dalam sholat? Kita tidak boleh gitu. Urusan Anda. Makanya kalau sholat jangan ulangi dulu. Makmumnya dia tidak mau ikut. Ini makmumnya batal sholatnya kalau tidak mau ikut. Ya. Fayajibu 'alal ma'mumi an yutabi'ahu. Fayajibu 'alal ma'mumi an yutabi'ahu wa yatruka at-tashahhud al-awwal. Maka makmum ini wajib dia mengikuti imamnya. Karena fungsinya makmum memang mengikuti imam. Fungsinya makmum mengikuti imam. Nah, imam ini sudah melakukan perbuatan yang wajib. Makmum ikut. Ini tasyahud pertama itu sunnah. Nah, jangan gara-gara sunnah lalu makmumnya tidak mau, imamnya tidak mau diikuti. Maka makmumnya harus ikut. Nah, sekarang imamnya bingung ya. Imamnya mungkin lupa atau entah apa. Jadi lupa tasyahud pertama. Berdiri imamnya. Makmumnya ikut berdiri ya. Makmumnya ikut berdiri. Ada satu yang tidak ikut berdiri misalnya. Dia menegur subhanallah. Setelah itu sudah berdiri begini. Imamnya malah yang kembali. Imamnya yang kembali. Dia sudah berdiri, ya, ditegur turun lagi. Nah, bagaimana ini? Makmumnya harus bersikap. Bagaimana makmumnya harus bersikap?
makmumnya, fala yajuzu lil makmumi an ya'uda ma'ahu, maka makmum ini tidak boleh dia kembali. Kalau di sini tidak boleh dia kembali, biarkan saja imamnya sendirian dulu, ya. Biarkan saja imamnya dulu. Nah ini ada kemungkinan kalau imamnya tidak batal dia, tapi kalau makmumnya ikut-ikutan, batal bila sholatnya. Maka apa yang harus dilakukan makmumnya ini? Pertama, dia menunggu. Kenapa dia harus menunggu imamnya? Bukankah batal sholatnya? Bukan, karena ada kemungkinan imamnya ini lupa kalau haram hukumnya. Ya, ada kemungkinan imamnya ini ada uzur, dia lupa kalau dia sedang sholat, atau dia lupa kalau hukumnya kembali kan itu membatalkan sholat. Makanya makmumnya ini setia menunggu. Terserah, ada dua pilihan, dia menunggu imamnya kembali atau dia berpisah, niat mufaroqah, sholat sendiri, sudah tinggalkan imamnya, tinggalkan sopirnya, takutnya nanti dibawa jatuh pula ke sungai. Jadi ada dua pilihan kalau kasusnya seperti ini. Bal yantadhiru qa'iman aw yufariqu wa huwa aula. Nah ini yang lebih utama. Pilihan yang kedua yaitu mufaroqah, niat berpisah jamaah. Jadi boleh dua, kalau imamnya turun lagi, maka boleh dua, yaitu pertama tadi menunggu, atau yang kedua yang mufaroqah, dan ini yang lebih utama. Yang mufaroqah ini yang lebih utama. Paham ya? Beda kalau ada lagi kasus, beda kalau imamnya naik, ya, lupa, makmumnya masih belum naik, lalu turun lagi. Ya. Kalau kasusnya seperti ini, makmumnya tetap naik, Jadi imamnya lupa, langsung dia berdiri. Sudah berdiri, makmumnya masih duduk, masih mau siap-siap mau berdiri. Ingat langsung imamnya langsung duduk. Nah, dijelaskan dalam kitab Al-Iqna, itu makmumnya tidak boleh ikut duduk bersama. Nah, dia harus berdiri, nanti tunggu imamnya. Nah, itu yang berkaitan dengan tasyahud pertama. Hukum tarkil qunut. Nah, sekarang bagaimana kalau qunut? Ini tasyahud pertama. Lalu sekarang kalau qunut, wa huwa kahukmi tarki tasyahhudil awal. Qunut ini persis sama dengan hukumnya tasyahud awal. Maka berlaku hal-hal yang berlaku di tasyahud awal. Misalkan seperti yang minggu kemarin ada bertanya, imamnya qunut, terus makmumnya rukuk sendiri. Oh, nanti ada pertanyaan jahil. Belum sampai. Kahukmi tarku tasyahhudil awal. Jadi qunut ini sama hukumnya seperti tasyahhud awal. Falau nasiyal qunuta wa 'ada ilaihi ba'da waqti jarhatihi fil ardi wa baqiyati a'dha'i sujudihi qabla salatuhu. Kalau ada orang yang lupa qunut, wa'ada ilaihi, lalu dia kembali untuk mengambil qunut, ba'da waqti jabhatihi, setelah dia menaruh keningnya fil ardi, di tempat sujud, wa baqiyati a'dha'i sujudihi, dan anggota-anggota sujud lainnya, batalat salatuhu, maka batal salatnya, illa idza kana nasiyan aw jahilan bil fahri, kecuali kalau dia lupa, kalau dia sedang sholat atau lupa kalau haram hukumnya, atau dia memang jahilan tidak tahu kalau itu haram. Kalau dia tidak tahu hukumnya, karena ini permasalahan yang bagi orang awam ini jarang diketahui itu hukumnya. Nah, jadi ada orang sholat subuh, rukuk,
selesai itikaf harusnya turun Allahumma hdina fi man hadait. Ya. Terus lupa sampai sudah nempel ini, keningnya nempel. Pokoknya anggota sujud ini kan ini dua telapak tangan, dua lutut sama ujung-ujung jari dua-duanya. Nah, kalau sudah nempel, lalu dia ingat, ya saya lupa kulit, langsung dia kembali ya, langsung dia kaget, kembali lagi. Allahumma hdina fi man hadait. Nah, ini seperti ini hafalnya. Mari kita lihat. Batal salatnya seperti ini. Batal salatnya seperti ini. Tidak karena nasihat. Kalau dia lupa kalau itu membatalkan salat, dia sudah belajar dari lupa. Au nasihan, au jahilan, karena kemudian dia memang tidak pernah belajar, tidak tahu. Wa yusallu lahu sujudus sahwi idza balagha haddar ruku' wa idza falah. Nah, sekarang dia lupa turun tapi posisinya sampai ke orang ruku'. Sami Allahu liman hamidah, Allah. Lupa dia, sudah posisinya begini. Belum jatuh. Ingat, kembali lagi. Boleh seperti ini ya. Kalau posisinya belum sampai sujud, posisinya sudah rukuk ini, baru dia ingat kembali. Nah, kalau kasusnya seperti ini, nanti tetap sunnah sujud sahwi. Ya, lupa total, ditinggalkan sama sekali, atau dia ingatnya sudah dalam keadaan posisi orang rukuk, baru dia ingat, lalu kembali, maka tidak apa-apa, tapi nanti diganti sujud sahwi. Tapi kalau baru bungkuk sedikit saja, bungkuk sedikit, selesai tidak baru mau begini, ingat langsung. Nah, kalau seperti itu, mau turun sedikit, baru dia ingat, maka kembali dia ke tempat untuk kunut dan tidak disunahkan untuk sujud sahwi. Yang disunahkan sujud sahwi tadi itu misalnya kelupaan sama sekali, atau dia sudah sampai dalam posisi rukuk. Baik, kemudian itu berkaitan dengan kunutnya. Hukum sujud sahwi lil makmum. Bagaimana hukum sujud sahwi untuk imam makmum? Ada yang kita perlu tahu. Sebenarnya yang sunnah sujud sahwi itu imam atau makmum, atau dua-duanya. Yajibu 'alal ma'mumi an yutabi'a imamahu fi sujud sahwi. Wajib hukumnya makmum mengikuti imamnya untuk sujud sahwi. Tidak boleh tidak mengikuti. Kalau imamnya sujud sahwi, makmumnya pun harus sujud sahwi. Kalau dia tidak sujud sahwi, meskipun dia masuk, kalau dia masuk pikirnya masih aku naik lagi, tetap wala yasjudul makmum lisa wala yasjudul makmum li sahwi nafsihi. Nah, makmum wajib mengikuti imamnya untuk sujud sahwi. Nah, kalau misalkan yang lupa makmumnya, apakah dia sujud sahwi juga? Misalkan ada orang jadi makmum, pas tasyahud pertama dia nggak baca tasyahud, dan yang menyebabkan sujud sahwi itu salah satunya adalah lupa membaca tasyahud awal, atau tasyahudnya saja lupa itu, dia duduk tapi nggak baca, lupa, sama aja duduknya, tasyahudnya, sebagiannya. Jadi dia duduk tasyahud pertama tapi dia tidak baca, lupa. Makmumnya ini yang lupa. Apakah dia sujud sahwi karena dia sendiri yang lupa? Tidak, ya.
sudah ditambal karena dia jadi makmum. Tidak. Jadi makmum itu tidak sujud sahwi karena lupa yang terjadi pada dirinya. Wa inna ma yasjudu idza saha imamu wa lam yasjud. Akan tetapi sujud boleh dia sujud idza saha imamu kalau imamnya lupa wa lam yasjud dan tidak sujud sahwi. Fa yasjudul makmum li sahwi imami ba'da salam imami, maka makmumnya di sini sujud sahwi setelah salam. Ini termasuk permasalahan yang jarang dibahas. Jadi misalkan tadi imamnya lupa kunut imamnya sudah di tahiyat terakhir. Sebenarnya seharusnya disunahkan sujud sahwi. Tapi lupa lagi sujud sahwi. Langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal di sini kalau dia ingat boleh sujud sahwi lagi. Tapi enggak dia sujud sahwi imamnya. Nah, bagaimana hukum makmum yang di belakang? Apakah boleh dia sujud sahwi? Boleh. Tapi dianjurkan. Jadi kalau imamnya yang lupa sujud sahwi, makmum boleh sujud sahwi setelah imamnya salam. Jadi enggak apa-apa makmum yang di belakang sujud sahwi dua kali. Paham kan? Nah, seperti ini. Karena ini sering terjadi. Ini sering dilupakan juga. Terjadi di suatu tempat terjadi perdebatan gara-gara makmumnya sujud sahwi sedangkan imamnya lupa, makmumnya sujud sendiri. Walau tayaqqana al-mahmum tarkaru min ghairi niyyati wa takbiratul ihram. Fahal yarji'u ilaihi. Sekarang ada makmum. Dia itu di dalam jamaah, dia yakin meninggalkan satu rukun. Tapi rukun yang dia tinggalkan ini bukan niat dan bukan takbiratul ihram. Fahal yarji'u ilaihi, apakah dia akan menang kembali selingkuh? Ada makmum. Pas dia sudah posisi mana? Sujud. Pas posisi sujud. Atau posisi dulu di antara dua sujud. Dia yakin, bukan ragu ya. Yakin. Dia yakin ternyata dia lupa baca Fatihah misalkan. Tapi yang dia lupa itu selain niat dan takbiratul ihram. Kalau dia lupa niat, yakin lupa takbiratul ihram, seperti pertama tadi ya, sudah batal sholatnya. Tapi ini selain niat dan takbiratul ihram, dia lupa. Atau dia lupa ruku. Tadi saya lupa ruku, yakin dia, bukan ragu, yakin kalau lupa ruku. Apakah dia kembali untuk mengambil rukunya tadi? Ya? Misalkan dia sudah sujud begini. Saya lupa ruku tadi. Makmum tadi, bukan imamnya. Makmum. Lalu dia ingat pas dia sujud, lupa saya ruku. Apakah dia kembali untuk mengambil rukunya? Dia batalkan sujudnya, naik lagi, atau seperti apa? Jawabannya la yarji'u ilaihi. Tidak perlu dia kembali. Bal alaihi an yutabi'a imamahu. Akan tetapi dia tetap wajib mengikuti imamnya. Sudah diikuti imamnya. Ya. Jadi imamnya sujud tidak. Wa yazida rak'atan ba'da salamil imam wa la yasjudu lis-sahwi li'anna sawahu fi halatil qudwah. Hadza tidak. Nah, kalau kasusnya seperti ini, misalkan ketika dia sujud tadi ternyata dia yakin kalau dia belum
maka dia sudah ikuti saja imamnya, tapi nanti di akhir itu dia ganti 1 rakaat. Jadi assalamualaikum warahmatullahi, imamnya assalamualaikum warahmatullahi, dia naik sendiri ke arah masuk. Orang di belakang bingung, ini tadi tidak masuk. Dia naik sendirian, itu berarti dia ada 1 rukun yang dilupakan. Itu tanda-tandanya. Dia naik 1 rakaat untuk mengganti 1 rukun tadi. Nah, apakah nanti sebelum salam dia sunnah sujud sahwi? Tidak. Orang yang kasusnya seperti ini tidak sunnah sujud sahwi. Kenapa? Karena lupanya itu di dalam keadaan dia sedang menjadi makmum. Ya. Lupanya itu ditanggung sama imamnya. Dia hanya wajib mengganti rakaatnya. Ya, mengganti rukun tadi dengan 1 rakaat, tidak perlu sujud sahwi karena dia yakin. Beda kalau dia ragu, pas dia sujud dia tidak yakin, tapi ada keraguan, syak. Ini kayaknya tadi saya lupa ruku. Kalau kasusnya seperti ini wajib juga mengganti dengan 1 rakaat. Wajib diganti 1 rakaat, tapi tetap disunahkan sujud sahwi. Kenapa disunahkan sujud sahwi? Karena kemungkinan sebenarnya dia ruku. Ya, sebenarnya dia ruku tadi, berarti kalau dia ruku dia nambah 1 rakaat. Tambahan inilah yang menyebabkan dia disunahkan sujud sahwi. Beda kalau dia yakin karena 1 rakaat itu sebagai pengganti rukun yang dia tinggalkan. Kalau ragu ada kemungkinan dia sebenarnya ruku, sehingga maka 1 rakaat yang dia lakukan itu untuk ganti apa? Itulah yang menyebabkan dia sunnah sujud sahwi. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan minggu depan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan dan kebahagiaan. Wabillahi taufiq.